Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik tentang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman yang jelas untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, seringkali kita terjebak dalam kesibukan dunia yang begitu banyak, sehingga kita melupakan tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat berarti kita harus memiliki kesadaran yang kuat tentang tujuan hidup kita sebagai hamba Allah. Dunia ini adalah ujian, sementara akhirat adalah tempat kita akan menghabiskan kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyeimbangkan tuntutan dunia dengan persiapan kita di akhirat. Seperti hadis dari Anas R.A. ia berkata, ada 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahukan, mereka menganggap ibadah mereka sedikit sekali. Mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang dari mereka mengatakan, aku akan melakukan sholat malam dan seterusnya. Lainnya berkata, aku akan berpuasa seterusnya tanpa berbuka. Kemudian yang lainnya juga berkata, sedangkan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah. Melihat kepada potongan hadis tersebut, tentu ada rasa kagum bagaimana semangat ibadah para sahabat yang sangat tinggi. Namun ternyata, setelah kabar ketiga sahabat tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki tanggapan yang berbeda. Beliau menegaskan bahwa telah berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sehingga melupakan aspek kehidupan dunia. Padahal amalan yang demikian tidak dicontohkannya. Pada lanjutan hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya berkata, benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Sebaliknya, terlalu memperhatikan dunia hingga melupakan akhirat tentu juga tidak baik. Manusia memang diciptakan dengan akal dan dihiasi dengan keinginan syahwat pada keindahan-keindahan duniawi. Tentu kita semua pernah mendengar atau membaca kisah viral seseorang yang memiliki kekayaan tiada bandingnya di muka bumi ini, yaitu adalah Karun. Dikisahkan bahwa pada awalnya Karun adalah seseorang yang miskin. Lalu dia meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar diberikan kekayaan kepadanya. Doa itu akhirnya dikabulkan dan Karun lantas menjadi orang yang kaya. Al-Quran menggambarkan betapa kekayaan tersebut sangat melimpah, saking kayanya bahkan kunci-kunci gudang hartanya sangat berat dan harus diangkat oleh beberapa orang kuat. Namun kecintaannya yang berlebihan terhadap harta kekayaannya memunculkan perasaan sombong yang pada akhirnya mengantarkannya pada kebinasaan. Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali. Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat atau ad-dunya majra'at al-akhirah. Maksudnya adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia untuk menjadikannya sebagai ladang di mana kita menanamkan berbagai amal baik untuk dipanen nantinya di akhirat. Ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Seperti yang pertama, takwa. Takwa adalah kesadaran yang kuat akan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengannya. Dengan memiliki takwa, seseorang dapat menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan tidak terlalu terikat pada kesenangan duniawi yang melalaikan dari kewajiban agama. Yang kedua, tawakal.
Memiliki keyakinan penuh pada ketentuan Allah dan bertawakal kepadanya adalah bagian penting dalam menjaga keseimbangan. Ini berarti seseorang bekerja keras dan berusaha yang terbaik dalam hal dunia, tetapi juga menyadari bahwa hasil akhirnya tergantung pada kehendak Allah. Yang ketiga, ibadah yang konsisten. Melaksanakan ibadah secara konsisten dan memperkuat hubungan dengan Allah melalui sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya merupakan cara untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, menjaga niat dan niat yang ikhlas. Ketika berusaha dalam dunia, penting untuk menjaga niat dan niat yang ikhlas. Memiliki tujuan yang benar, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah, dapat membantu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang kelima, menjaga prioritas. Mengetahui dan menjaga prioritas dalam hidup adalah penting. Islam mengajarkan pentingnya memberi prioritas pada kehidupan akhirat daripada dunia. Seseorang harus menjaga agar urusan dunia tidak menghalangi atau mengabaikan kewajiban agama dan persiapan untuk akhirat. Jadi, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan kesadaran diri, usaha, dan ketekunan. Dalam Islam, tujuan utamanya adalah mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat, dan menjaga keseimbangan antara keduanya adalah jalan yang dianjurkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.